Halo, perkenalkan nama saya Ninyoman Radiartini dengan nomor induk mahasiswa K1A020055. Pada kesempatan hari ini, saya dan tim saya akan mereview tentang materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Riza Halil. NIM saya K1A020036. Pengertian Pancasila dan ilmu. Pancasila adalah dasar atau pedoman serta kepribadian dalam menjalankan urusan kenegaraan bangsa Indonesia. Sedangkan ilmu adalah tentang suatu fenomena yang diperoleh manusia melalui proses berpikir dan merupakan pemahaman mengenai pengetahuan yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, dan menyelesaikan suatu hipotesis. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah: pertama, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu bahwa setiap pengembangan IPTEK yang harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi atau mempribumikan ilmu. Arti penting Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah: pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan berkembangnya kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan IPTEK terhadap lingkungan dalam titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, cita rasa keadilan. Dalam pengembangan IPTEK yaitu ada dua, yaitu Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK. Alasan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yaitu: yang pertama, Pancasila digunakan sebagai penyeimbang antara pengembangan IPTEK dan lingkungan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila yang digunakan untuk mengontrol cara pikir dan tindakan masyarakat terhadap perkembangan IPTEK. Yang ketiga, Pancasila digunakan untuk menjaga eksistensi budaya lokal yang lambat laun yang akan terkikis oleh dampak dari perkembangan IPTEK. Sumber Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. A. Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Soekarno, kegiatan kuliah umum Pancasila dasar falsafah negara. C. Profesor Dr. Kusnadi Harjo Sumantri, SH, kegiatan Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. D. Dawet Yusuf, artikel Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan. E. Profesor Dr. T.J. Kep, teknologi telah berkembang pesat, meninggalkan agama, etika, hukum, dan sosial humaniora. F. Konto Wijoyo, artikel Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia. G. Profesor Dr. Muladi, kegiatan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. H. Profesor Dr. M. Sastra Prajaja, artikel Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan. Yang kedua, sumber sosiologis.
Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan sila ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Yang ketiga, sumber politis. Pancasila sebagai sumber politis memberikan dorongan kepada kaum intelektual atau para pemegang pemerintahan untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan di setiap bidang kehidupan. Tantangan dalam Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme. Upaya penguasaan perekonomian dunia mengakibatkan ruang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi. Adanya globalisasi menyebabkan dunia seolah tanpa batas, sehingga akan memperketat persaingan iptek. Kemungkinan ini dapat melemahkan daya saing terhadap perkembangan ilmu. Yang ketiga, konsumerisme. Indonesia masih menjadi pasar, bukan menjadi produsen. 4. Pragmatisme. Meliputi 3 hal pokok, yakni keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, melakukan perbuatan baik dan memberikan tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi asas persatuan ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengembangan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Pancasila mencegah berubahnya cara pandang masyarakat akibat berkembangnya iptek. Yang B. Pancasila sebagai pengendali moral dalam pengembangan iptek. Yang C. Pancasila digunakan sebagai penyaring atau filter dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia dalam perkembangan iptek. Selanjutnya kami akan membahas mengenai suatu topik, yaitu teknologi dan Pancasila. Di sini kami kelompok 7 mengambil isu, yaitu penyalahgunaan media sosial atau penggunaan media sosial yang tidak memperhatikan Pancasila sebagai dasarnya. Adapun topik bahasannya terdiri dari 4, yaitu yang pertama isu, penjelasan mengenai isu terkini yaitu penyalahgunaan media sosial. Yang kedua tentang kondisi saat ini, yaitu membahas tentang kondisi sebenarnya masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi media sosial. Yang ketiga, kondisi seharusnya, yaitu membahas tentang kondisi yang semestinya atau harapan kami mengenai cara penggunaan media sosial yang benar, yang menurut Pancasila. Dan yang terakhir, solusi permasalahan. Solusi permasalahan di sini akan membahas bagaimana cara penyelesaian agar masyarakat Indonesia dapat menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu media sosial. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlein tahun 2010 mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Teknologi Web 2.0 merupakan jaringan internet yang memungkinkan penggunanya terlibat di dalam jaringan tersebut, sehingga terjadi interaksi sosial di dalamnya karena melibatkan 2 orang atau lebih yang terhubung. Di Indonesia, total populasi atau jumlah penduduk tahun ini yaitu 272,1 juta dengan pengguna internetnya yaitu sebesar 175,4 juta. 59% dari total jumlah penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial, yaitu sekitar 160 juta penduduk.
Jadi apa sih itu penyalahgunaan media sosial? Jadi penyalahgunaan media sosial ini adalah perilaku seseorang di mana saat menggunakan media sosial sebagai platform untuk berkomunikasi tidak sesuai dengan etika, norma, dan hukum positif yang berlaku. Media sosial ini memberikan potensi yang turut mengundang beberapa pihak untuk menyalahgunakan media sosial ini untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan golongan dan pribadi tertentu, tanpa memperhatikan etika, moral, bahkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Banyak sekali jenis-jenis dari penyalahgunaan media sosial itu sendiri. Di sini kami mengambil 4 contoh yang paling sering terjadi di Indonesia. Yang pertama ada penyebaran berita hoax. Yang kedua ada pembulian atau yang biasa dikenal dengan cyberbullying. Yang ketiga ada ujaran kebencian. Dan yang keempat ada plagiarisme. Yang pertama, penyebaran berita hoax. Penyebaran berita hoax merupakan penyebaran berita yang tidak bersumber atau berita bohong atau informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Yang kedua, cyberbullying. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja atau seseorang dan dilakukan temannya mereka melalui dunia maya atau internet. Yang ketiga ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Yang terakhir ada plagiarisme. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain yang menjadikannya seolah menjadi karangan pendapat sendiri. Selanjutnya penyebaran berita hoax. Penyebaran berita hoax ini contoh kasusnya kita ambil yang baru-baru saja terjadi, yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan poin-poin yang sebenarnya tidak benar adanya atau tidak ada atau tidak bersumber di media sosial mereka masing-masing, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu atau yang belum membaca atau yang belum mencari tahu lebih kebenarannya akhirnya terprovokasi sehingga menyulut emosi dan membuat suasana menjadi keruh. Selanjutnya ada cyberbullying. Saat ini di Indonesia sangat marak yang namanya cyberbullying. Banyak oknum yang menyerang seseorang di media sosial. Mereka menyerang dengan cara berkomentar yang tidak sopan mengenai seseorang, yang dimana hal tersebut sangat-sangat tidak memperhatikan etika bermedia sosial. Mereka menyebarkan kebohongan tentang seseorang, mengirimi ancaman, dan sebagainya. Pembulian ini dapat menyebabkan stres maupun depresi kepada korban. Selanjutnya, ujaran kebencian. Di media sosial saat ini banyak sekali kita dapat temukan hujatan, hinaan, hasutan maupun provokasi. Salah satu contoh kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi di Indonesia adalah memberikan ujaran kebencian kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo, yang diberi fitnah yang mengaitkan dengan isu-isu agama dan lain hal. Kemudian ada plagiarisme. Banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan plagiarisme ini. Plagiarisme sendiri merupakan tindakan yang sangat tidak menghargai karya orang lain. Seperti misalnya contoh kasusnya mahasiswa atau siswa atau seseorang yang asal mengcopy paste karangan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau sitasi ataupun daftar pustaka, sehingga membuat seolah-olah menjadi karangannya sendiri. Selanjutnya topik kondisi seharusnya atau harapan. Yang pertama, penyebaran berita hoax. Kondisi seharusnya atau harapan kami yaitu masyarakat semakin teliti saat menerima suatu informasi, selalu menelaah, selalu mencari tahu kebenaran, keaslian sumber dari berita tersebut. Jadi berita yang tersebar itu sudah jelas atau valid sumbernya. Yang kedua ada cyberbullying. Di sini
kami berharap atau kondisi yang semestinya terjadi itu adalah saling menghargai orang. Kita tidak boleh menindas dimanapun di dunia nyata maupun di media sosial. Yang ketiga ada ujaran kebencian. Kondisi semestinya itu adalah tidak memberikan ujaran kebencian seperti hujatan, memprovokasi orang, maupun ancaman kepada sesama. Beretikalah saat menggunakan media sosial, selalu teguh pada nilai-nilai Pancasila, saling menghargai dan saling menghormati. Dan yang terakhir ada plagiarisme. Di sini kami berharap untuk menghargai karya-karya orang lain dengan selalu menuliskan sumber kutipan, citasi, daftar pustaka apabila kalian mendapatkan sebuah karangan dari orang lain. Dan kami berharap juga plagiarisme ini tidak terjadi. Bagaimana caranya? Dengan rajin membaca, rajin latihan menulis karangan. Topik keempat yaitu solusi permasalahan. Jadi yang pertama, solusi permasalahan penyebaran berita hoax itu yang pertama adalah sadar dan mengembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan langsung menyebarkan berita-berita tanpa mengecek keaslian sumber, keaslian foto, alamat, tulisan, dan laman itu sendiri. Mengenai cyberbullying, solusi permasalahan yang dapat kita lakukan yang pertama, jika ada yang membuli lewat komentar, jangan merespon. Jangan balas dendam dengan melakukan hal yang sama. Yang kedua, simpan bukti bullying tersebut dan laporkan kepada pihak berwajib. Mengenai ujaran kebencian, solusinya yang pertama perlunya didikan bermedia sosial, yaitu didikan mengenai etika serta undang-undang yang berlaku. Yang kedua, bangun kesadaran diri untuk meminimalkan maraknya tindakan ujaran kebencian di media sosial dengan membantu korban atau diri sendiri melaporkan jika mengalami tindakan ujaran kebencian tersebut. Dan yang terakhir mengenai plagiarisme, yaitu dengan cara menghargai karya orang lain, melakukan parafrase, dan bertanya untuk mendapatkan arahan dalam menulis suatu karangan. Setiap tulisan atau karya yang dikutip harus dituliskan sumbernya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada zaman seperti sekarang ini banyak sekali ditemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Sering sekali terjadi penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, dan juga plagiarisme di Indonesia ini. Hal ini terjadi karena beberapa oknum yang tidak memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam bermedia sosial. Langkah-langkah penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan memahami dan selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghargai dan menghormati di media sosial.